Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat begitu banyak janji Allah bagi pejuang tahajud untuk semua umat muslim yang bersedia mengerjakannya. Sholat tahajud ini jika rutin dilakukan akan menghujani kita dengan berbagai manfaat. Sebab amat sulit buat bangun dari tidur seseorang, terutama sesudah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah kenapa sholat ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala serta status yang besar dari Allah. Sholat tahajud dikerjakan pada sepertiga malam terakhir sesudah bangun tidur. Dan sesungguhnya sholat tahajud ialah salah satu wujud ibadah yang tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Inilah 15 janji Allah bagi pejuang tahajud yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah dikabulkannya doa-doa. Sholat sunnah tahajud merupakan sholat sunnah yang dianjurkan karena janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud kemudian setelahnya meminta sesuatu maka akan diberikan, memohon ampun maka akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat, sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan derajat yang mulia. Sholat merupakan sholat yang menjadi dasar amalan, sementara sholat tahajud yang akan menjadi ibadah tambahan yang akan menjadikan penolong bagimu di akhirat nanti. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji, sehingga membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kelalaian hati. Manfaat melaksanakan sholat tahajud salah satunya yaitu maka orang tersebut akan dijauhkan dari kelalaian hati. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat malam hari dengan membaca 100 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Dan apabila membaca 200 ayat, maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas. Yang keempat, meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. Sholat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat nanti. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan di dunia. Pada hari tersebut, tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali pertolongan Allah serta amal baik yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia.
Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di hari kiamat. Yang kelima, penyebab husnul khotimah. Mati pasti akan menjemput setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali kita. Saat kita dijemput ajal, maka satu yang menjadi poin penting yaitu husnul khotimah. Saat mati tidak membawa iman, maka amal yang telah kita lakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khotimah ini sangat didambakan pada semua umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah, karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Yang keenam, menjaga ketampanan dan kecantikan. Melaksanakan sholat tahajud akan menjaminkan ketampanan dan kecantikan pada seseorang, tidak hanya pada lahir atau fisiknya, tetapi pada batin atau hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan atau ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda menjadi tampan atau cantik secara lahir ataupun batin. Seperti yang telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud, wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, tentunya dengan usaha atau ikhtiar, tetapi jangan lupa lengkapi dengan berdoa. Maka dalam menggapai apa yang dicita-citakan, berusahalah dan berdoa pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajabah, sehingga akan terkabul apa-apa yang menjadi hajatmu. Yang kedelapan, terhindar dari infeksi pernapasan. Salah satu cara untuk melakukan gaya hidup sehat yaitu dengan membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita seperti penyakit pernapasan. Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk datang kembali sehingga tubuh akan sehat dan bugar. Yang kesembilan, penghapus dosa serta mencegah berbuat dosa. Sholat tahajud merupakan ibadah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu keistimewaan sholat tahajud ialah media untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan kembali. Karena setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Zatnya Maha Melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi, sehingga akan mencegah kita berbuat dosa kembali. Yang kesepuluh, jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka jaminan masuk surga. Telah jelas diriwayatkan pada sebuah hadis, yaitu jaminan masuk surga bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Walau kelihatannya mudah, tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa. Maka Allah memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Yang ke-11, mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Ketika di akhirat nanti, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang amal kita, inilah yang akan menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Seorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud maka akan diampuni karena berdoa di waktu yang mustajabah, yaitu di sepertiga malam. Yang ke-12, tanda takwanya terlihat di wajah. Orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat bersinar. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ke-13, melancarkan aliran darah di tubuh.
Sholat tahajud dilaksanakan dengan keutamaan di sepertiga malam, yaitu sekitar jam 3 pagi. Pada waktu tersebut, banyak orang yang masih terlelap dalam tidurnya. Tetapi orang muslim yang takwa, serta ingin mendekatkan diri kepada penciptanya, dia akan bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud tidak hanya dilakukan untuk berkeluh kesah dan mengadu kepada Sang Kuasa, tetapi sholat tahajud juga mempunyai manfaat untuk kesehatan badan. Saat udara masih bersih, oksigen belum tercemar, yaitu saat jam 3 pagi, maka akan menyehatkan paru-paru kita, melancarkan peredaran darah, serta menyehatkan tubuh. Lalu yang ke-14, pikiran jauh lebih tenang dan segar. Berbagai aktivitas kita lakukan seharian, pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat. Setelah kita bangun pagi pada sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita, sehingga beban-beban hidup akan terkurangi. Kemudian yang ke-15, memperoleh cinta dan ridho Allah. Ketika orang-orang yang lain sedang menikmati tidurnya, tetapi orang mukmin bangun dan memilih meninggalkan kenyamanan tidur dan membunuh syahwatnya, mereka bangun melaksanakan sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan janji Allah nyata bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat dan meminta kepadanya, maka akan dikabulkan. Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama masih untuk kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika melaksanakan sholat tahajud. Baik manfaat yang bisa kita rasakan di dunia, maupun manfaat yang bisa kita rasakan nanti di akhirat. Ketika kita ikhlas menjalankan sholat tahajud dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan banyak lagi manfaat yang sampai-sampai kita akan bingung bagaimana mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.